0,5. 0,5. Iya, sesuai ketentuan. Itu Pak. Iya, sebenarnya itu mohon Pak, maaf ya Pak. Memang sesuai ketentuan apa yang kawan-kawan sampaikan itu ya Pak. Tapi kan perusahaan ini sekarang memberi tentu ikutan. Dan tapi kalau ada solusi dari pemerintah untuk memberikan reform ke perusahaan juga kami persilakan. Kami akan menyampaikan bahwa apa yang bisa pemerintah juga selaku peserta akan kami sampaikan niatnya pemerintah. Ini tentu akan menjadi ini nanti Pak. Kalau harapannya ya pihak perusahaan bisa memberikan jawaban pada saat ini gitu ya. Izin Pak, pimpinan rapat, izin sedikit menambahkan. Memang di depan kami ini adalah senior-senior kami, tapi bukan berarti kami junior, kami harus diajari. Izin Pak Dewa, Pak Lemen, dan Bang Rufinus. Tadi Pak Dewa mengatakan bahwa cara-cara yang kami lakukan ini tidak elegan. Seperti apa cara yang elegan? Kalau hanya sebatas bipartit keluar anjuran PHI, itu di masa kuliah kita udah belajar Pak itu. Dan kita pahami itu Pak. Tapi apakah buruh tidak boleh bergerak ke jalan? Tentu boleh-boleh saja. Ini hak demokrasi. Jangan dibatasi hak demokrasi orang. Jangan dibatasi hak orang lain untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tadi ditanyakan juga oleh rekan saya, Bung Jakaria Irawan, terkait apa dasar hukum 14 hari perusahaan tenggat waktu untuk mengajukan PHK ini. Apa dasarnya? Karena kalau kita lihat 14 hari Pak, PHK pertama itu terjadi di bulan Oktober, PHK kedua terjadi di bulan November, PHK ketiga di November, PHK keempat di Desember. Di mana tenggat waktu 14 hari ini? Kenapa hari ini mereka mengajukan tidak mendapat keadilan sebagaimana mestinya? Mereka yang dulu bisa, kenapa hari ini tidak bisa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait bahwa PHI itu tidak murah. Betul. Untuk Bapak memang tidak murah. Tapi bagaimana untuk pekerja ini Pak? Mereka ini Pak untuk makan ya uyuh. Jangankan mau ke Pontianak Pak. Kalau kami sebagai advokat, kami sebagai penerima kuasa, suka kami sidang ke Ponti Pak. Suka kami. Tapi bagaimana dengan mereka Pak yang akan membiayai kami Pak? Mampu tak mereka Pak? Mampu tak mereka? Mereka ini untuk makan pun sudah susah. Itu Pak. Dan yang terakhir adalah Pak, kalau terkait perusahaan hanya meminta bapak-bapak ini sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan bahwa perusahaan meminta untuk kita menempuh upaya PHI untuk kita uji bagaimana perselisihan ini terjadi. Rasa saya jawaban ini itu udah dari pertama Mak. Nggak perlu kita panjang lebar sampai ke sini. Bujur yang Pak Lemen katakan tadi, nggak perlu Pak Wakil Bupati turunan kalau jawaban perusahaan cuma itu tak itu ya. Perusahaan ini kita lihat, nggak ada itikat baiknya terhadap putra-putra daerah. Nggak ada itikat baiknya terhadap masyarakat Kabupaten Ketapang. Mereka menggaruk kemampuan, mereka menggaruk tenaga kerja dari Kabupaten Ketapang, tapi tidak dijamin dengan hak-hak yang sesuai, tidak diberikan hak-hak yang sesuai pada mereka. Kalau mereka ini hanya dijadikan budak hari ini di tanahnya sendiri, maka kami mintakan peran dan fungsi pemerintah. Bagaimana pemerintah melindungi masyarakat Kabupaten Ketapang? Izin Bang Rufinus, bentar Bang Rufinus, belum mudah saya ini. Kami makanya meminta peran dan fungsi pemerintahan Kabupaten Ketapang untuk melindungi masyarakat-masyarakatnya yang hari ini ditindas oleh perusahaan FLO di Kabupaten Ketapang.